Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali sesuai yang dijadwalkan ya. Insyaallah malam ini kita akan mengadakan training ruqyah dan dan kita juga akan mempelajari insyaallah atau membedah buku mengupas lebih dalam gangguan jin, hasad, sihir dan cara pengobatannya karya Ustaz Salahuddin Sunan Al-Sasaki. Ya, kita tahu beliau ini salah satu pakar ruqyah syariah yang ada di Indonesia ya. Oke. Kita akan membahas tentang jin ya, masalah jin ya. Oke, teman-teman yang baru datang, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Yang belum sholat isya, saya ingatkan untuk bisa sholat isya terlebih dahulu. Kemudian bagi teman-teman yang baru join, ahlan wa sahlan, selamat datang di channel ini, silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita sebagai pertemuan yang sempurna seperti kita bersilaturahim di dunia nyata. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki keluhan ya, sakit tertentu boleh menuliskan komentar ya di kolom komentar. Insyaallah kita akan ruqyah juga. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang ingin menambahkan nutrisi di ruqyah ini boleh silakan cek keranjang kuning, ada madu zetmah dan ada cider care ya yang terbuat dari bidara yang sudah diruqyah surat Al-Baqarah dan Al-Imran oleh Ustaz Nuruddin Al-Indonesia hafizahullah taala. Kemudian bagi teman-teman yang mau ruqyah air juga siapkan airnya, insyaallah nanti kita akan ruqyah secara online air bersama teman-teman ya. Jadi saya di sini, teman-teman di sana, saling membaca Al-Qur'anul Karim. Oke. Sebelum ke training ruqyah, mungkin kita akan membahas terkait sepintas ya tentang jin. Di sini kalau di buku ini ada di halaman 64. Judulnya Awal Mula Penciptaan Jin. Saya bacakan terlebih dahulu biar tidak salah paham. Kata jin banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia di banyak ayat ya. Dan salah satu surat Al-Quran dinamakan dengan surat Al-Jin ya. Demikian juga kata jin disebut dalam beberapa hadis yang mulia. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya makhluk ini. Juga jin ini sama dengan manusia dalam masalah taklif, yaitu dibebani syariat. Jadi kedudukan jin dalam masalah taklif atau dibebani syariat itu sama sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Ya, liya'budun kalau berhenti ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Kepadaku di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita sebagai manusia dan jin itu sama, yaitu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Begitupun dengan mereka ya. Kemudian untuk itu sebelum kita berbicara tentang awal mula penciptaan jin, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu jin, baik secara bahasa maupun istilah. Nah, kita akan baca jin, definisi jin. Ya, kita bagi teman-teman yang belum punya bukunya ya, silakan cari. Insyaallah banyak ya terkait jin, gangguan jin dan sihir karya Ustaz Sunan Al-Sasaki ya. Kemudian definisi jin secara bahasa dan istilah. Secara bahasa jin itu berasal dari kata ijtinan ya, yang berarti istitar atau tersembunyi. Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus. Ini pengertian jin menurut bahasa ya.
Jadi jin menurut bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi dan halus, ya. Adapun secara istilah, jin itu adalah makhluk Allah yang mukallaf dan ghairi mukallaf, yang diciptakan dari unsur api yang tersembunyi dari pandangan manusia yang memiliki nafsu, dan ada yang akan dikenai hisab pada hari pembalasan kelak. Jadi mereka itu secara istilah dimaknai sebagai makhluk Allah, itu yang pertama. Jadi kita dan jin adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebentar. Bentar kita cek ini. Ya, bentar ya. Ya. Oke, kita ulangi. Jadi jin secara istilah adalah makhluk Allah, ya, yang mukallaf dan ghairi mukallaf, yang diciptakan dari unsur api yang tersembunyi dari pandangan manusia, yang memiliki nafsu, dan ada yang akan dikenai hisab pada hari pembalasan kelak, ya. Berarti yang perlu kita pahami adalah jin dan manusia adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita sama dalam hal ini. Kita bukan sang khalik yang menciptakan, tetapi kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mukallaf dan ghairi mukallaf. Mukallaf itu terbebani syariat, ya. Yang diciptakan dari unsur api, ya, mereka itu diciptakan dari unsur api, sementara kita, ya, khalaqtani minan nar wa khalaqtahum min tin, kata. Berarti kita diciptakan dari unsur tanah, mereka diciptakan dari unsur api. Yang tersembunyi dari pandangan manusia, mereka tersembunyi, tidak terlihat, ya, bentuknya, kemudian wajahnya dan lain sebagainya, karena mereka adalah salah satu makhluk gaib dan makhluk halus, ya. Yang memiliki nafsu, mereka juga memiliki nafas, ya, memiliki keinginan, dan ada yang akan dikenai hisab pada hari pembalasan kelak, ya. Jadi ada di antara mereka juga yang akan menerima hisab, ya, seperti manusia. Manusia ada yang tidak dihisab, ada yaitu anak-anak yang belum mukallaf, ya, atau orang gila. Mereka terbebas dari hisab, ya. Dan ketika gilanya itu dewasa, maka yang dihitung adalah ketika normalnya saja. Setelah mereka gila, ya, atau hilang akal, maka dicabut penanya, ya. Termasuk anak-anak, ya, anak-anak yang belum mukallaf atau belum mumayyiz, ya, atau belum bisa membedakan baik dan benar, mereka tidak terkena hukum wajib haram, halal wajib haram atau syariat, ya. Mereka tidak diwajibkan sholat, tapi kita boleh mengajari mereka tentang ibadah, ya. Misalnya ada sunnah mengajarkan mereka ketika usia 7 tahun sholat, ya. Itu adalah dibolehkan, ya. Kemudian jadi jin itu tertutup atau tersembunyi dari pandangan manusia. Perlu diketahui juga bahwa jin berada di alam yang berbeda, bukan di alam manusia, bukan pula di alam malaikat, ya. Mereka ada dan mereka tidak bersama dengan manusia di alam kita. Mereka berada di alam mereka sendiri, ya, bukan di alam manusia, bukan pula di alam malaikat, ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ibnu Aqil mengatakan bahwa jin disebut jin karena mereka menjauh dan tertutup dari pandangan manusia. Demikian nukilan dari Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 27, boleh dibuka surat Al-A'raf ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Yang artinya, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Jadi ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat syaitan itu adalah senang menipu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia atau Bani Adam agar tidak tertipu dengan syaitan.
Kenapa? Karena syaitan telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Siti Hawa. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini ada kita garis bawahi bahwa ya yang zi'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Nih, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin, yaitu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman, ya. Ya, naudzubillah ya. Inna ja'alna syayatin, sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu aulia, pemimpin lilladzina la yu'minun, bagi mereka yang tidak beriman, ya. Jadi syaitan-syaitan itu akan menjadi aulia mereka, ya, wali-wali orang-orang yang tidak beriman dalam surat Al-A'raf ayat 27 ini. Jadi teman-teman, ini luar biasa sekali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diminta untuk apa? Berhati-hati dengan syaitan. Ya, karena syaitan itu senang menipu, ya, sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pernah tertipu oleh jin, ya, oleh syaitan, ya, dalam hal ini oleh iblis laknatullah, sampai kemudian Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan di muka bumi ini. Ya, kemudian yang kedua adalah jin. Jin itu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka, ya. Jadi saya sering sampaikan, ketika mereka mengaku-ngaku bisa melihat, ya, dalam sebenarnya bukan wujud aslinya tapi serupaan dari bangsa mereka, maka itu dalam gangguan, perlu diruqyah. Kenapa? Karena fitrah kita, fitrah manusia yang normal itu tidak bisa melihat, ya. Kenapa Allah mengatakan yang demikian? Ya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, kita tidak bisa melihat syaitan atau jin dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, ini peringatan bahwa syaitan-syaitan itu akan jadi pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Makanya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita dijauhkan daripada syaitan dan kita menjadi hamba-hamba Allah, begitu ya. Jangan jadi hamba-hamba syaitan. Ya. Kemudian apakah jin diciptakan dari api? Ya, ini pertanyaan. Jika diciptakan dari api murni merupakan pemahaman, jin diciptakan dari api murni merupakan pemahaman yang tentunya sudah mendarah daging di hampir sebagian manusia, khususnya kaum muslimin, dan memang seperti itulah yang sudah kita fahami. Dan kalau kita ditanya dari apa jin itu diciptakan, jawaban kita tentu jin itu diciptakan dari api. Kalau kita merujuk beberapa dalil baik dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah yang mulia, maka kita akan menjumpai bahwa jawaban di atas tentu tidak bisa dikatakan keliru. Ya, kenapa? Karena dalam surat Al-Hijr ayat 27. Coba buka surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya, jadi ini asal muasal penciptaan jin. Dalam surat Al-Hijr ayat 27 disebutkan bahwa jin tercipta daripada api yang sangat panas. Begitu pula disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran surat Ar-Rahman ayat 15, ya. Jadi penciptaan jin dalam beberapa dalil disebutkan mereka tercipta daripada nyala api. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, wa khuliqal jannu min marijin min nar. Jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adamu mimma usifa lakum. Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Dari tiga dalil di atas dapat kita lihat bahwa asal penciptaan jin itu dari api. Dan seperti itulah pemahaman yang ada dari dulu sampai sekarang. Ya,
Dr. Syekh Sa'ad Sa'id Ahmad Abduh Hafidhahullah dalam kitab beliau Marad As-Sihr berkata, ya, yang artinya jadi seharusnya kita mengkaji ulang dalil-dalil syar'iyah yang ada sekali lagi mengenai awal penciptaan jin untuk mendapatkan hakikat bahan apa darinya jin itu diciptakan. Pengkajian ulang ini merupakan hal yang benar-benar sangat penting karena dari dasar inilah kita bisa memahami tabiat jin dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitarnya khususnya yang berhubungan dengan manusia. Sebenarnya para ulama kita hanya berbeda pendapat dalam masalah penafsiran kata ma'arij dalam surat Ar-Rahman ayat 15 di atas. Misalnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menggabungkan perbedaan penafsiran ulama kita dengan berkata yang artinya, adapun Al-Ma'arij Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, lidah api yang berada di ujung api ketika dinyalakan, ya. Kemudian Mujahid berkata, nyala api yang bercampur satu sama lain seperti warna merah, kuning, hijau yang berada di ujung api ketika dinyalakan. Muqatil berkata ujung api yang murni tanpa asap. Abu Ubaidah berkata campuran nyala api. Ibnu Qutaibah berkata al-ma'arij adalah ujung nyala api seperti perkataanmu. Sesuatu itu bergoyang, sesuatu yang tidak teratur dan belum stabil. Al-Juzaji berkata ujung api yang bercampur dengan api yang hitam, ya. Ini beberapa pendapat atau pengertian tentang ma'arij, ya. Kalau kita perhatikan pendapat-pendapat di atas yang dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, maka para ulama kita berbeda penafsiran dalam kata al-ma'arij ini. Lalu penafsiran yang benar itu mana agar kita bisa sampai pada makna sesungguhnya? Dari kata al-ma'arij ini, At-Tahir bin Al-Ashur berkata al-ma'arij adalah campuran. Ya, asal penciptaan jin itu adalah campuran dari api dengan unsur lain. Tetapi unsur api lebih dominan, seperti halnya unsur tanah lebih dominan pada unsur penciptaan manusia. Itulah sebabnya kenapa Allah di dalam Al-Quranul Karim, dalam masalah awal penciptaan manusia yang disebut adalah tanah. Demikian juga dalam masalah awal penciptaan jin yang disebut adalah api, karena kedua bahan ini lebih dominan. Ya. Perlu diketahui bahwa unsur tanah dalam penciptaan manusia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus ada unsur-unsur lainnya seperti api, air, dan udara. Demikian juga dengan penciptaan jin, maka harus ada unsur lainnya yang disebut 4 unsur penciptaan makhluk hidup, yaitu tanah, air, udara, dan api. Jadi dalam penciptaan jin, unsur api tidak dapat berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri, dia untuk bisa hidup perlu anasir atau unsur-unsur lain, yaitu anasir angin dan udara atau oksigen. Apakah unsur air ada dalam penciptaan jin? Ya tentu ada dan dijelaskan dalam firman Allah. Jadi unsur air ternyata ada. Cuman memang yang lebih dominan dalam penciptaan jin adalah api. Ya, seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi dalam hal ini unsur air ternyata meliputi semua makhluk yang Allah ciptakan, termasuk jin, ya. Jadi unsur api dalam hal ini lebih dominan, tapi ada juga unsur air, ya. Karena jin termasuk makhluk hidup, maka air juga menjadi bagian dari unsur penciptaannya. Apakah unsur penciptaan jin ada juga udara? Tentu ada, dan hakikatnya jin itu adalah makhluk yang memiliki unsur udara atau angin yang panas. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya, makna as-samum adalah angin yang sangat panas. Jadi tetap ada angin, unsur anginnya. Perlu diingat bahwa angin adalah sekumpulan gas. Dan inilah materi jin yang sekarang. Inilah pendapat yang benar insya Allah. Mari kita bahas lebih dalam mengenai gas ini. Dan mudah-mudahan cara pandang kita mengenai materi penciptaan jin ini akan lebih diterima dan dari pemahaman kita sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui pada umumnya gas mempunyai bentuk dan sifat yang berubah-ubah. Ya, bentuknya yang berubah-ubah ini dikarenakan oleh berbagai partikel pada gas yang berjauhan, tersusun, tidak teratur dan gaya tariknya menarik
dan gaya tarik-menariknya antara partikelnya sangat lemah. Selain itu, gas juga mempunyai volume yang berubah-ubah. Sifat gas yang berubah-ubah ini sesuai dengan kemampuan jin dalam merubah bentuknya ke dalam bentuk yang lain seperti manusia, binatang atau serangga ini. Jadi salah satu kemampuan jin itu bisa berubah bentuk ya, ada yang seperti manusia, binatang, serangga. Ya tidak heran kalau kemudian tadi ada orang yang saya ruqyah kemudian tetangganya bilang ya melihat kakeknya ya ketika masih hidup padahal kakeknya sedang di Jakarta 3 hari. Ya. Jadi mereka bisa saja berubah ya bentuknya seperti manusia, binatang dan lain sebagainya. Dan ini tidak lain karena jin itu memiliki unsur gas sehingga sangat mudah sekali untuk berubah bentuknya. Kalau kita perhatikan di antara sifat gas itu adalah gas akan segera bercampur secara merata dan sempurna jika ditempatkan dalam wadah yang sama. Ya, ketika jin masuk ke dalam tubuh, maka dengan mudah jin ini mengisi setiap ruang di dalam tubuh manusia, binatang atau serangga. Ini jadi salah satu alasan ya, mengapa jin itu bisa merasuki seseorang karena memang jin itu ada unsur gasnya yang bisa menyesuaikan segala sesuatu kondisi yang ada pada dirinya atau yang dihinggapinya. Ya, dan benda mati bahkan termasuk ke setiap aliran darah manusia. Udara atau gas oksigen yang dihirup manusia masuk ke dalam paru-paru dan masuk ke dalam pembuluh darah melalui cara yang disebut difusi atau semacam menembus dinding. Sistem sirkulasi akibat pompaan jantung membawa gas itu ke dan dari sel-sel yang dituju dengan darah sebagai pembawa gas oksigen. Jadi kita tahu bahwa salah satu fungsi darah itu adalah membawa oksigen ke setiap organ. Ya, dan dalam sebuah hadis disebutkan ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Yang artinya sesungguhnya syaitan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Ya, jadi syaitan bisa masuk ke dalam manusia melalui aliran darah, seperti aliran darah. Makanya kadang-kadang ada yang ketika diruqyah apa yang dirasakan. Sekarang rasanya di sini sakit dada. Setelah diruqyah kemudian pindah lagi ke perut, pindah lagi ke belikat, pindah lagi ke kepala, pindah lagi ke tangan, berpindah-pindah dengan mudah. Ya. Ya artinya jin atau syaitan kecil sekali ya. Ya, jadi ada orang yang merasa takut dengan kehadiran mereka padahal mereka itu kecil sekali sampai bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Ya nauzubillah min dzalik ya. Kemudian di antara kemampuan jin itu adalah bergerak dengan cepat, bisa menembus pori-pori kulit. Ya, jadi ketika ada ruqyah, sesi ruqyah, ada yang berkeringat. Ya, berkeringat itu bisa jadi tanda yang bagus. Ya, ketika di ruqyah kemudian keluar keringat, bisa jadi karena bersamaan dengan keluar keringatnya, keluar juga jin yang ada dalam badannya. Kemudian bisa mengangkat benda, ya. Lembut dan ringan, bisa membesar dan mengecil. Ini menunjukkan bahwa bahan penciptaan jin itu adalah api yang menyala yang di dalamnya bercampur dengan angin yang panas atau unsur gas. Kemampuan jin di atas sesuai dengan sifat gas. Ya, ini pendapat Dr. Sa'ad bin Ahmad Abduh berkata, yang artinya jadi bahan penciptaan jin itu bisa jadi berupa gas atau plasma. Karena plasma lebih mendekati kebenarannya menurut ilmu pengetahuan atau sains, plasma juga merupakan gas yang dihasilkan dari panas ya. Wallahu alam ya. Kalau kita lihat definisi plasma adalah substansi yang mirip dengan gas dengan bagian tertentu dari partikel terionisasi. Ketika masalah gas ini saya tanyakan kepada sahabat saya yang mulia Profesor Dr. Andes Suminar Pratapa MSc, beliau guru besar dalam bidang fisika di ITS berkata, gas merupakan salah satu wujud atau fasa benda selain padat dan cair. Semua benda tersusun atas atom-atom seperti hidrogen, nitrogen, karbon, aluminium, besi, dan lain-lain. Jumlah atom dalam suatu volume yang sama untuk benda wujud gas jauh lebih sedikit dibanding cair, apalagi padat. Oleh karenanya gas seperti oksigen yang kita hirup mudah bergerak ke sana kemari. Gas mudah ditiup atau dihirup karena kerapatannya yang rendah itu. Masya Allah ya. Jadi mereka punya sifat bisa masuk ke dalam badan kita dan lari kemana-mana ya. Kemudian mereka itu bisa mempengaruhi akal kita, mempengaruhi lain sebagainya.
Maka ada sebuah kasus ketika seseorang itu belajar tiba-tiba mengantuk, atau ketika diruqyah mengantuk, karena memang mereka bisa lari memblocking asupan oksigen ke otak dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan adanya ngantuk ya. Ya, bagi teman-teman yang masih udaranya dingin bisa pesan Cider Care ya di keranjang kuning. Ini sudah diruqyah dari daun bidara ya. Oke, selamat teman-teman bagi yang sudah bergabung. Barangkali ada keluhan, ingin ruqyah online dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit ya tentang jin ya, sepintas lah. Dari sini kita ada gambaran ya. Ada gambaran terkait jin. Kenapa? Karena kita akan belajar ruqyah. Nah, kita langsung masuk ke ruqyah ya. Oke, sebelum kita belajar ruqyah, kita harus mendiagnosa. Kita akan coba bagaimana agar diagnosa itu tepat dan terarah, dan cara mendiagnosa gangguan jin. Ada di halaman 262. Kita coba baca. Nah, oke. Nah, kita kan lagi mau belajar ruqyah ya. Mau belajar ruqyah. Maka kita coba lihat cara mendiagnosa gangguan jin. Peruqyah itu tidak ubahnya seorang dokter yang di hadapannya duduk seorang pasien, betul ya? Dokter itu terus bertanya kepada pasiennya tentang penyakitnya, sehingga dokter ini sampai pada suatu kesimpulan yang meyakinkan mengenai penyakit pasiennya. Ya, pernah kan ke dokter ya? Ditanya, Bapak keluhannya apa? Ya, gitu kan? Tadi makan jam berapa? Terus sejak kapan Bapak sakit? Gitu kan? Ditanya terus kita. Itu fungsinya adalah untuk mendiagnosa. Kita pun ketika kita pengen belajar ruqyah, kita harus mendiagnosa atau sering-sering bertanya kepada yang kita akan ruqyah. Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi terkait pasiennya, ya apa yang dilakukan oleh dokter di atas kita namakan sesi diagnosa. Ya, sesi diagnosa seperti di atas harus juga dilakukan oleh seorang peruqyah. Karena diagnosa ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh dua malaikat dalam hadis ya tersihirnya Nabi SAW. Jadi bertanyalah sebelum kita meruqyah, bertanya ya kepada orang yang akan kita ruqyah. Ya, biasanya pertanyaannya terkait pertama bagaimana sakitnya, sejak kapan, mimpi apa, gitu kan. Kemudian pernah enggak pergi ke seseorang, pernah enggak itu mimpi dan lain sebagainya. Nah, ada sebuah hadis ya, saya bacakan terjemahannya saja. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memperkenankan doaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya? Ada dua orang yang mendatangiku, satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Terkena sihir, sahut temannya. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin Al-Asam. Dengan apa? Dia menjawab, dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan mayang kurma jantan. Lalu di mana semuanya itu berada? Tanya temannya. Dia menjawab, di sumur Zarwan. Ya, ini pertanyaan terkait Rasulullah SAW atas izin Allah terkena sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam. Ya, ini pertanyaan, ini artinya diagnosa ya. Ini sakit apa gitu kan? Dari tanda-tandanya kita akan mengetahui apakah orang itu terkena gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain dan lain sebagainya. Dari dialog kedua malaikat di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa mendiagnosa suatu penyakit itu harus dilakukan agar bisa sampai pada jenis penyakit seseorang. Sesungguhnya suatu kesalahan fatal sekali apabila seorang peruqyah itu tidak melakukan diagnosa terhadap pasien yang ada di hadapannya.
Ya, ini kesalahan ya, salah satu kesalahan para peruqyah. Jadi ketika datang langsung meruqyah. Sementara dia tidak memastikan apakah dia sakit, ya sakit medis atau non medis, apakah gangguan jin, gangguan ain atau sihir, maka tidak ada diagnosa. Ini salah satu kesalahan dalam meruqyah. Kita harus bertanya terlebih dahulu atau mendiagnosa orang yang akan kita ruqyah dengan pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Secara umum, diagnosa ini sangat penting sekali dilakukan karena diagnosa berfungsi sebagai suatu proses untuk menemukan penyebab utama dari masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien. Ya, diagnosa penting kan? Dokter juga mendiagnosa hingga yakin dengan sakit si pasien dan memberikan atau merekomendasikan obat tertentu. Untuk menemukan kasus yang dihadapi oleh seorang pasien, maka seorang peruqyah itu harus mulai dengan mencari ciri-ciri umum yang dirasakan atau dikeluhkan oleh pasien yang berada di hadapannya. Jadi seorang peruqyah itu harus menguasai dulu ciri-ciri umum yang timbul akibat adanya jin di dalam tubuh pasien. Ciri-ciri umum ini akan memberikan gambaran, ya, memberikan gambaran jelas mengenai ada dan tidaknya gangguan seseorang. Sebentar ya. Belum. Jangan ditinggalin. Ya, tinggalin. Oke. Jadi ada dua tahapan penting ya yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh seorang peruqyah. Yang pertama adalah mencari kasus yang dihadapi oleh pasiennya melalui ciri-ciri umum. Kemudian dari ciri-ciri umum ini seorang peruqyah itu bisa mengetahui kasus apa yang sedang menimpa pasiennya. Setelah mendapatkan kasus yang menimpa pasiennya, barulah dia beralih ke ciri-ciri khusus darinya. Seorang peruqyah itu bisa mendapatkan jenis kasus atau penyakit yang menimpa pasiennya. Setelah mendapatkan jenis kasus atau penyakit pasiennya, barulah seorang peruqyah itu bisa memberikan obat kepada pasiennya. Dan mari kita lihat cara-cara mencari kasus pasien tersebut. Jadi Masya Allah ya, ini sebuah pengalaman ya. Jadi kita tanya-tanya secara umum ya. Misalnya kita bertanya terkait sakitnya apa yang dirasakan, kemudian seminggu terakhir apa yang dialami oleh orang tersebut ya. Baru kita ketika sudah ketahuan ada keluhan tertentu, baru kita cari ciri-ciri secara khusus. Misalnya bertanya terkait mimpi, apakah mimpi buruknya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mengetahui secara khusus apakah dia termasuk pada gangguan yang mana. Ciri-ciri umum adanya jin di dalam tubuh ini ciri-ciri umum ya. Jadi ini harus ditanyakan kepada pasien. Jadi kita kalau mau belajar ruqyah harus tahu juga ciri-ciri umum. Yang pertama, ciri-ciri umum waktu terjaga. Merasa tidak suka dan sesak ketika sholat dan membaca Al-Quran. Ya, tanyakan. Ibu mohon maaf atau Bapak mohon maaf ketika dibacakan atau sholat Al-Quran apakah ada sesak di dada? Nah, ini adalah jawabannya. Kalau ya berarti bisa kita catat. Nah, ada tandanya. Kemudian apakah tubuh sering gemetaran tanpa sebab medis? Ya, misalnya secara logika udah makan, udah minum vitamin dan lain sebagainya, tapi sering gemetaran dan tanpa sebab medis. Ketika dicek di lab tidak ada apa-apa. Nah, apakah pernah seperti itu? Ya, tanyakan. Merasakan berat di belakang kepala tanpa sebab medis. Ya, di belakang kepala, coba sakit kepala di belakang, pernah enggak? Ya. Kemudian merasakan ada sesuatu yang berjalan di kepala. Coba pernah enggak ada kasus seperti ada yang berjalan di kepala dan lain sebagainya atau di bagian-bagian tertentu. Kemudian merasakan ada yang menarik ke belakang atau merasakan ada yang mengangkat ya. Kemudian merasa ada seorang yang membangunkan dari tidur, tidak. Ya, pernah nggak ketika teman-teman itu tidur tiba-tiba seperti ada yang membangunkan, tiba-tiba teman-teman kaget ya. Kaget gitu kan. Nah, seperti ada yang membangunkan. Ketika bangun tidur merasa sesak, susah bangun atau tidak bisa memandang ke lampu yang sedang menyala. Ya, ada nggak ya? Ketika tidur, tiba-tiba sesak, susah bangun, atau tidak bisa memandang ke lampu yang sedang menyala. Ini teman-teman yang join atau yang bergabung boleh ya, apabila ada tanda-tanda ini di badan Anda, langsung tulis komen. Ya, nanti kita akan adakan sesi ruqyahnya ya.
Kemudian susah tidur di malam hari, ada tidak? Biasanya orang-orang yang seperti ini susah tidur malam, ya sampai kemudian hampir pagi, baru dia tidur menjelang subuh. Nah, ini juga salah satu gangguan secara umum, ciri-ciri gangguan secara umum. Merasa ada orang yang memanggil ketika tidur dan ketika terjaga, ya. Pernah nggak teman-teman ketika tidur ada yang merasa memanggil nama kita padahal tidak ada orangnya? Kemudian sering menangis tanpa sebab, tiba-tiba sedih, pengen nangis, nggak ada sebabnya. Kemudian merasa sesak di dada khususnya pada sore hari, pernah tidak? Keluhan yang dialami makin bertambah setelah marah, ya. Ketika marah, ternyata banyak penyakit yang datang. Kemudian banyak makan lalu lapar. Banyak makan lalu lapar lagi. Aneh kan? Banyak makan tiba-tiba dalam waktu yang dekat lapar lagi. Ini kan sesuatu yang aneh. Lebih suka menyendiri, tidak mau bergaul, berdiam diri di rumah terus. Nah, ada ini kasus seperti ini. Dia sukanya menyendiri, nggak suka bergaul, berdiam diri di rumah terus, gitu kan. Padahal dia bisa beraktivitas di luar, tapi nggak suka. Gitu. Nah, ini salah satu ciri umum. Selalu merasa sedih, tidak tahu alasannya. Oh, gabung. Kemudian merasa tidak senang setiap kali ada yang menyentuh Anda, ya. Merasa sebagian orang ingin melakukan keburukan kepada Anda, curigaan bahasa kita. Curigaan. Suka tempat-tempat kotor, sering berbicara kotor dan jorok, ya. Mudah marah dan putus asa, sering kesurupan, kepala sakit terus-menerus bukan karena medis. Mudah was-was, selalu memahami pendarahan tanpa sebab medis, ya. Sering dibisiki tentang kekufuran, ragu-ragu tentang keesaan Allah. Kemudian suka bermaksiat. Itu tanda-tanda secara umum, ya. Ini boleh ditanyakan kepada orang yang akan kita ruqyah atau teman-teman barangkali yang baru bergabung, ada tanda-tanda ini di badan Anda, ini harus hati-hati, ya. Insya Allah nanti kita adakan ruqyah online-nya juga. Kemudian ciri-ciri yang waktu terjaga, ya. Jadi sebelum tidur, ya, sebelum tidur ketika bangun lah maksudnya. Kemudian ciri-ciri umum waktu tidur, ya, atau mimpi-mimpi. Nah, ini coba perhatikan ada tidak dalam diri Anda. Sering bangun dari tidur lalu berjalan tanpa sadar. Ini ciri-ciri umum, ya. Merasa seolah-olah tertawa, berteriak atau menangis ketika tidur. Pernah? Sering mimpi buruk dan berulang-ulang. Ya, mimpi buruk dan berulang-ulang. Sering mimpi binatang-binatang yang menyeramkan seperti mimpi ular, anjing, kucing, dan lain-lain. Sering mimpi diajak ke tempat yang jauh, sepi, dan terpencil. Kaki atau tangan bergerak-gerak waktu tidur tanpa sadar. Kemudian sering mimpi diperkosa. Nauzubillah, ya. Apa ada ciri-ciri seperti ini ketika tidur? Ya, barangkali dari teman-teman, ya silahkan untuk tulis di kolom komentar agar kita bisa ruqyah secara online, ya. Kemudian ciri-ciri umum waktu diruqyah atau sholat atau berzikir. Kemudian nih ketika diruqyah mata melotot, ya. Ada nggak yang diruqyah matanya tiba-tiba melotot seperti ini? Nah, ini hati-hati, ya. Ini bisa jadi ciri-ciri khusus. Atau ketika sholat, di luar ibadah biasa saja matanya. Tapi di waktu-waktu ibadah dia melotot matanya. Berteriak dan menangis, ya. Ini udah jelas, ya, ini kasus, ya, bukan kasus, ya, seringnya seperti itu, berteriak menangis. Kemudian sendawa terus menerus, ya. Di video saya tentang mah itu banyak kan yang sendawa terus katanya, nggak berhenti. Alhamdulillah, ya. Itu gangguan juga, ya, makanya ketika sendawa terus menerus, ya, biarkan sampai selesai, ya. Terus baca saja Al-Quran. Kemudian punggung panas atau berat, ya. Ini ciri-ciri khusus, ya, atau ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum ketika diruqyah. Artinya ini hampir semua merata gitu kan kepada orang yang diruqyah. Kemudian kekuatannya tidak normal, ya. Kadang-kadang ini bisa mukul tembok sampai hancur temboknya, atau mukul pintu sampai bolong pintunya. Ini kan tidak normal, ya. Terasa ada sesuatu yang berjalan di dalam perut, ya. Ini sering sekali. Makanya ketika ruqyah saya sering minta pegang perutnya. Kemudian dada sesak dan suara berubah.
Ada yang kayak laki-laki, seorang perempuan di ruqyah tiba-tiba suaranya seperti laki-laki, kemudian mual dan muntah-muntah, ya. Kemudian mengeluarkan gerakan-gerakan binatang-binatang tertentu. Itu ciri-ciri umum ya ketika ruqyah atau ibadah. Kemudian ciri-ciri khusus adanya jin dalam tubuh, ciri-ciri khusus jin wirotsi atau jin nasab. Nah, ini yang kemarin bertanya apa perbedaan jin nasab. Ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri khusus ya. Yang pertama indigo sejak kecil. Teman-teman ada nggak yang indigo? Merasa nyaman nggak ketika indigo baru ke tempat tertentu sudah merasa melihat sesuatu, merasakan hal-hal yang gaib. Dan ini sudah terjadi sejak kecil. Ya, hati-hati jangan-jangan itu terkena gangguan jin nasab. Ya. Kemudian tiba-tiba bisa mengobati. Ada teman saya itu tiba-tiba orang kesurupan sama dia dipegang langsung ngerasain, kata dia, ngerasain ada yang berjalan di tangannya dan dia bisa menarik keluar dari badannya. Ya, atau tiba-tiba bisa mengobati sakit perut, tiba-tiba dia pegang bisa kemudian sembuh. Nah, ini salah satu gangguan jin nasab. Merasa ada yang mengikuti dari kecil. Pernah nggak teman-teman ketika nyapu sendiri tiba-tiba ke belakang seperti ada yang berdiri, ya, atau seperti ada yang memperhatikan, padahal tidak ada. Ya, itu adalah ciri-ciri gangguan jin nasab. Kemudian sering sakit kepala di bagian depan, sini ya. Ya, kemudian mata mudah capek, ya. Bagian di antara kedua mata atau atas hidung sering pegal atau ada yang menarik-narik sini. Kalau suka ada yang kedut-kedut ya. Ada tidak ya? Kemudian sering bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, biasanya leluhurnya, kakeknya, atau siapalah ayahnya, sering lewat dalam mimpinya. Kemudian mimpinya menjadi kenyataan. Ya, saya dulu sering banget ya, ketika ada di dunia nyata, saya merasa, kok kayaknya pernah saya mimpikan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri khusus orang yang terkena gangguan jin nasab. Kemudian firasatnya jitu, bisa menebak dengan jitu ya. Ketika berada di suatu tempat merasa pernah di tempat tersebut atau dejavu. Nah, ada yang begitu ya. Menderita penyakit yang sama dengan leluhurnya. Jadi kakeknya punya riwayat diabetes, ternyata dia juga punya sakit diabetes. Ya, dan lain sebagainya. Perut selalu bermasalah ya. Indigo sejak kecil sudah tadi ya, bisa merasakan hal-hal gaib sejak kecil. Tiba-tiba bisa mengobati tanpa dipelajarinya. Jadi orang yang tiba-tiba bisa ngurut ya, itu juga hati-hati. Kadang tidak belajar, tiba-tiba dia bisa ngurut, bisa mijit begitu kan. Kemudian merasa ada yang mengikuti, mengawasi dan menjaganya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Ketika Anda nyapu, tiba-tiba ada yang keras melihat. Nah, itu hati-hati ya, itu bisa jadi ciri-ciri yang khusus pada gangguan jin nasab. Kemudian ada beberapa tambahan ciri-ciri jin wirotsi atau nasab dari masa kanak-kanak dan sesudah dewasa yang bisa menjadi penguat. Ya, ada ciri-cirinya. Ya. Kemudian ciri-ciri khusus jin pecinta atau jin mahabbah. Hati-hati ya, jangan sampai kita dicintai oleh jin ya, naudzubillah min dzalik. Jin ini akan mengingatkan kita saat-saat yang romantis di masa lalu. Biasanya akan terjadi setelahnya memar atau lebam di daerah paha. Ya, ini misalnya lewat mimpi dan lain sebagainya. Kemudian ketika tidur sendiri terasa ada yang tidur di samping atau sekedar mendengar suara nafas. Ngeri banget ya. Anda pernah nggak tidur tiba-tiba ngerasa ada yang di samping sendirian? Anda tidur sendiri, tiba-tiba kayak ada yang di samping tidur kita. Atau sekedar mendengar suara nafas. Nah, ini hati-hati ya. Ini bisa jadi karena gangguan jin mahabbah atau jin cinta. Kemudian sering bermimpi berhubungan intim yang sempurna. Nah, ini hati-hati ya. Ini bisa jadi karena gangguan jin mahabbah atau jinnya suka sama Anda. Ya, ada tidak ya yang pernah di sini yang merasakan atau mimpi secara sempurna berhubungan intim dengan orang yang tidak kenal? Ya, mengganggu hubungan suami istri, giliran hubungan suami istri diganggu, ya, tidak sempurna berhubungannya, ada saja gangguannya. Kemudian keinginan kuat untuk melakukan masturbasi wanita atau onani bagi laki-laki, ya, atau datang dalam mimpi dan ketika bangun tangan masih memegang kemaluan. Ayo,
Nah ini hati-hati, ada gangguan jin nasab. Saya sering meruqyah orang yang suka onani atau masturbasi. Ini karena memang gangguan jin mahabbah ya. Jin mahabbah atau jinnya suka sama dia. Itu intinya mah ya. Terkadang merasa ada yang menggelitik bagian organ-organ intimnya dan membuat terangsang ya. Sering mimpi didatangi atau mendatangi laki-laki lain. Mimpi bercumbu bahkan sampai terjadi hubungan intim yang sempurna, sulit orgasme ketika berhubungan dengan suami atau istri. Nah ini ya kan, ketika berhubungan yang benar sesuai dengan ini yang aslinya susah mendapatkan orgasmenya. Jin mempengaruhi ini dengan tujuan agar merasa bosan dan tidak suka lagi berhubungan intim dengan pasangannya. Ini bahaya sekali ya. Ya dengan suami dengan istri tidak mau atau tidak ada keinginan ya. Kadang jin memperlihatkan kejadian-kejadian romantis mirip ya, mohon maaf film porno agar terangsang dan mudah untuk diajak berhubungan intim. Alhamdulillah ya. Merasa mudah sekali jatuh cinta dan senang membaca dan melihat situs-situs porno atau majalah-majalah porno. Ini adalah salah satu ciri-ciri gangguan jin mahabbah atau jin pecinta. Selalu ingin agar malam cepat datang karena mengharapkan mimpi-mimpi berhubungan intim lagi. Naudzubillah ya. Ngeri sekali ya. Untuk yang masih bujang akan sulit nikah. Nah ini ya. Ada teman yang usianya 30, 32, 34, 35, hampir 40 tahun belum dapat jodoh. Ada yang mau nikah nggak jadi nikah. Sudah mau nikah, sudah tunangan gagal. Susah pokoknya cari jodoh. Padahal secara wajah mah nggak jelek-jelek amat. Kemudian ya kalau kematangan juga mapan lah dianggap mapan, tapi nggak bisa. Nah, ini perlu diruqyah karena boleh jadi ada gangguan jin mahabbahnya. Untuk istri yang dicintai jin akan sulit hamil ya. Karena dia bisa blocking tadi kan. Kalau dari pembahasan awal jin itu seperti bisa mengalir di dalam darah kita. Jadi dia bisa saja memblocking agar sperma tidak sampai kepada sel telur sehingga tidak bisa hamil. Ingin terus menyendiri dan senang ke tempat yang gelap ya. Ini banyak sekali. Merasa ada tangan yang mengelus dan meraba-raba di daerah-daerah vital pada tubuh. Nah, ini ya Allah, mengerikan ya. Merasa hawa panas di daerah lutut, aurat dan dubur. Ya, lutut atau aurat yang lain atau dubur. Merasa ada seseorang yang memeluk dari muka atau belakang, dari depan atau belakang. Merasa getaran kuat pada kemaluan dan dubur. Nah, bagi seorang istri yang dicintai oleh jin, ketika melihat suami dia merasa sesak bahkan memuntah, susah sekali melayani suami dan setelah itu merasa heran dan menyesal. Ada nggak? Banyak sekali ya. Jadi yang kemudian yang kita ruqyah juga ada istrinya, Pak Ustadz saya kalau lihat suami itu pengennya bawaannya marah gitu, boro-boro pengen berhubungan, orang lihat aja pengennya marah gitu. Tapi kadang-kadang kalau sudah marah saya nyesel, kenapa sih kok saya bisa marah? Gitu. Padahal hal sepele ini karena mungkin gangguan jin mahabbah. Selalu menghayal hubungan intim. Khusus untuk laki-laki yang dicintai oleh jin akan sulit ereksi. Jadi impoten ini bisa jadi gangguan jin ya nasab ya. Jin mahabbah ya. Terutama bagi mereka yang sudah menikah. Begitu mendekati istri terasa sesak dan ya loyo lah. Biasanya jin itu masuk lewat sihir, sering mimpi menikah. Demikian juga seorang wanita yang dicintai jin akan sering mimpi menikah dan menyusui bayi. Laki-laki sering mimpi seorang wanita telanjang dan mengajak untuk berzina. Demikian juga seorang wanita akan sering mimpi laki-laki telanjang dan mengajaknya berzina. Suami akan sulit ereksi, suami akan mengalami ejakulasi dini, suami akan dibuat lebih suka untuk melakukan onani oleh jin ini. Suami akan selalu dibuat emosional dan selalu terjadi pertengkaran. Nah, kemudian suami dibuat selalu curigaan. Kalaupun terjadi hubungan intim, jin ini akan membuat si istri susah klimaks. Ya, saya tambahkan keluhan di istri. Menjelang malam atau akan tidur, organ vital akan terasa dirangsang dan menjadi bergairah. Ya, ketika berhubungan dengan suami, biasanya misfi akan kering. Istri selalu dingin dan terpaksa melayani suami karena menggugurkan kewajiban saja. Untuk perempuan, vagina tiba-tiba basah seperti akibat rangsangan seksual. Ya, ini salah satu beberapa ciri-ciri secara khusus mereka yang terkena gangguan jin mahabbah. Ya intinya berkaitan dengan itu ya tadi hubungan-hubungan mimpi-mimpi intim dan lain sebagainya. Kemudian senang lihat film-film porno ya dan lain sebagainya.
kemudian susah mendapatkan klimaks ketika berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara meruqyahnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya, barangkali ada teman-teman yang bersedia untuk memberikan testimoni ya, atau adakah ciri-ciri yang menimpa teman-teman semua. Ciri-ciri khusus jin yang balas dendam. Nah ini. Jadi ternyata jin juga ada yang cinta, ada yang balas dendam. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan ya, mau itu dicintai jin maupun dibenci jin, itu tidak ada manfaatnya, bahkan berbahaya bagi badan kita. Gak ada ya. Ciri-ciri khusus jin yang balas dendam, sering mimpi dikejar, mau dipukul, erup-erup ya, atau dibunuh baik oleh orang atau binatang. Kejadian ini juga bisa terjadi pada waktu terjaga. Ya, jadi kalau Anda pernah mimpi kemudian dikejar-kejar orang, ya kemudian merasa bahwa orang itu akan membunuh Anda, itu adalah ciri-ciri jin yang ingin balas dendam. Saya pernah mengalaminya. Ketika meruqyah, pas tidur lupa membaca doa, ternyata saya mimpi mau dibunuh ya, mau dibunuh dengan pistol kah, dengan pisau kah, gitu ya. Ini mereka mau balas dendam ceritanya begitu ya. Kemudian sering sakit-sakitan. Nah, sering mendengar suara-suara menakutkan yang mengancam. Tiba-tiba lumpuh, buta, bisu, dan tuli. Rumah sering dilempar. Perasaan tuh ada yang melempar. Ya, oke, bagi yang bergabung ya, boleh langsung komen atau share live ini, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan ruqyah juga. Kemudian boleh mengucapkan salam ya, berkomentar mengucapkan salam sebagai salah satu adab juga. Kemudian bagi teman-teman saya minta ya, barangkali ya berkenan untuk men-share ya, agar kajian ini bisa tersampaikan. Barangkali ada keluarga yang memiliki keluhan yang saya sampaikan, ini bisa jadi membantu mereka ya. Kita lanjutkan ya. Ciri-ciri khusus jin yang balas dendam. Tadi rumah sering dilempar. Pernah nggak teman-teman ngerasa ada di atas tiba-tiba ada yang kayak melempar? Kemudian sering mencekik diri sendiri, gila, daerah tertentu pada tubuh sakit sesuai dengan tubuh jin yang disakiti ya. Gitu kadang-kadang ada, makanya ini saya sering bilang hati-hati kalau mau pipis, mau buang air panas, harus membaca doa, membaca bismillah ya, supaya tidak menyakiti atau zalim kepada mereka ya. Kemudian ciri-ciri khusus jin yang mengganggu rumah ya, berpindahnya barang-barang di rumah dari tempatnya biasa ditaruh. Ada nggak yang kayak gitu? Mendengar suara aneh ketika sendirian di luar rumah seperti suara anak bermain, atau mendengar ada yang memanggil salah seorang penghuni rumah setelah diperiksa ternyata tidak ada orang. Ya, barangkali yang baru join boleh ya kemudian share live ini. Kemudian bagi teman-teman yang ada keluhan secara khusus, kita akan ruqyah secara online juga. Mendengar suara pintu dibuka atau ditutup tanpa ada orang, ya suaranya saja. Penghuni rumah emosional dan sering terjadi pertengkaran karena hal-hal kecil. Rumah terasa supek dan penghuninya merasa tidak betah. Ini gangguan pada rumah ya. Sering terjadi kehilangan harta yang ditaruh tanpa membaca bismillah. Merasa diperhatikan atau merasa ada yang lewat di samping atau belakang. Ketika bangun tidur dan membuka mata melihat kelebatan yang cepat sekali gitu ya. Melihat binatang dengan tiba-tiba atau tidak biasa seperti kucing hitam atau ular dan lain sebagainya. Merasa ada yang membangunkan untuk sholat subuh ya. Bila Anda melewati suatu tempat, Anda merasa diperhatikan. Bulu kuduk berdiri dan takut. Anjing menggonggong biasanya sebelum fajar. Keledai merengek, tiba-tiba mencium bau busuk. Lampu-lampu sering mati atau sering dimain-mainkan. Benda-benda sering bergerak sendiri. Ya, ini adalah salah satu tanda ya, tanda-tanda gangguan rumah ya. Masih banyak sebenarnya ya tanda-tanda ini. Yang pertama, setelah kita mengetahui beberapa tanda-tanda secara khusus tadi,
maka kita meminta agar apa? Agar tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs itu terdiri dari dua kata, at-tazkiyah dan nafs. At-tazkiyah bermakna at-tahir, yaitu mensucikan, penyucian atau pembersihan. Adapun kata an-nafs bentuknya jamak, ya. Anfus atau nufus berarti jiwa atau nafsu. Dengan demikian tazkiyatun nafs berarti mensucikan jiwa atau nafsu kita dari berbagai noda dan kotoran. Di antaranya cara mentazkiyatun nafsnya adalah mentazkiyatun nafs jiwa kita adalah dengan cara pertama ikhlas dalam segala amal, kemudian jadilah pemaaf, ya, kemudian mengetahui dan menyadari bahwa ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya, dan mengetahui fungsi imunitas tubuh dalam gangguan jin, ya. Yang pertama tadi ya, ikhlas dalam segala amal. Maksudnya ikhlas adalah memurnikan ketauhidan, ya, tidak menyekutukannya, ya, beribadah benar-benar mencari keridhoannya, ya. Kemudian senang memaafkan kesalahan orang lain. Senang sekali memaafkan kesalahan orang lain. Lagi pula mau dendam, buat apa dendam, ya kan? Orang lain melakukan kesalahan pada Anda, alhamdulillah kita bersyukur, ya, dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian kita mengetahui bahwa ujian itu datangnya dari Allah. Oke, ya teman-teman baru yang baru bergabung silahkan bisa share ya live ini, barangkali ada saudara atau teman-teman yang butuh bantuan ruqyah, alhamdulillah. Kemudian jangan lupa komen ya, barangkali ada keluhan atau sakit, ya boleh, ya kita akan adakan ruqyah sebelum kita tutup nanti. Ya, ada yang masuk ya. Kemudian mengetahui fungsi imunitas tubuh dalam gangguan jin. Kita tahu bahwa salah satu cara ya syaitan atau jin dalam menghancurkan kita, dalam melemahkan imunitas kita. Ya, dibuat terasa takut, dibuat marah, dibuat khawatir, sedih, dan lain sebagainya agar imunitas kita berkurang. Ya, sehingga ketika imunitas kita berkurang, kita mudah sakit, mudah down, dan lain sebagainya. Keempat, cara tazkiyatun nafs di atas akan menjadi bangunan utuh darinya. Cara-cara pengobatan semua jenis penyakit selanjutnya harus dimulai. Ya. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melakukan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang benar dan lurus, ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikhlaskan dan dalam menjalankan ibadah agama ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa perkara paling mendasar dan terpenting dalam agama ini adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Hal itu sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian istimewa secara mendalam dan dilakukan dengan cara terus-menerus di setiap kita hendaknya melakukan amal ibadah agar amalan kita menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan dalam seluruh amal ibadah ini adalah dasar utama agar amal kita mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, termasuk teman-teman yang join di sini, ikhlaskan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu, ya. Agar apa? Agar dimudahkan, ya, dimudahkan dalam segalanya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba dulu ruqyah, ya, ruqyah online. Atau mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh, barangkali saya bisa jawab ya. Oke, kita akan coba ruqyah. Kalau teman-teman gak ada madu zezmah ini, bisa diganti dengan air ya, dengan air atau apa saja. Kalau saya rekomendasikan bagi teman-teman yang masih sakit mah, nutrisinya adalah madu ini. Caranya sangat mudah, Anda tinggal buka tutupnya, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, 3 kul, lalu tiupkan di madu ini. Ya, kita mulai.
Boleh siapkan airnya, kita sama-sama meruqyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kemudian baca Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baca qul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Depan. Ya, boleh berdoa, ya Allah, jadikan madu, zesmah atau air ini air yang kau berkahi dengan Al-Quran, yang bisa menyehatkan jiwa raga hamba, yang bisa mengeluarkan jin, ya syaitan dalam badan hamba, menjadi racun-racun bagi mereka. Ya Allah, jadikan air atau madu ruqyah ini menjadi madu yang diberkahi dengan Al-Quran. Kemudian minum deh, ya. Saya mohon maaf tidak ada sendok ya. Saya izin minum langsung ya. Ini saya dengan tangan kanan, tapi karena ini selfie, jadi ini seperti tangan kiri ya. Ini saya mohon maaf sekali. Bismillah. Rasanya tuh kayak ada ininya, madu dan kunyitnya ya. Nah, itu tadi cara meruqyah ya. Bagi teman-teman yang bergabung, silahkan bisa share video ini ya. Barangkali ada teman-teman atau saudara yang lain yang punya keluhan sakit bisa ikut ruqyah online ini. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki keluhan khusus kayak mah, kemudian sakit kepala, dada dan lain sebagainya juga boleh. Tidak ada yang rugi wallahi ya, karena kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran di mana setiap hurufnya itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika teman-teman membaca alif lam mim, maka dapat 3 kebaikan, dikalikan jadi 10 menjadi 30 kebaikan. Luar biasa.
Nah, jadi ketika teman-teman di ruqyah atau terapi Al-Quran, hakikatnya teman-teman sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Oke, sekarang kita akan coba ruqyah online sebelum kita tutup ya. Insya Allah karena biasanya kita sampai jam 9 saja live ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut ya. Teman-teman bisa ikuti live saya ba'da subuh nanti insya Allah ya. Ba'da subuh kita akan membaca zikir pagi petang. Ya, zikir pagi lah ya. Kemudian ruqyah online juga. Silakan pegang perutnya. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan pada malam hari ini ketika teman-teman punya sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. U'idukum bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقيكم من شيء كل أذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيكم الله يشفيكم اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan. Baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Tiupkan. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tiupkan. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, itu dia cara ruqyah kita ya, cara diagnosa. Nanti bagi teman-teman yang ada perasaan mual, kemudian tinggal tarik ke atas, kemudian masuk ke atas, keluarkan gitu ya. Kemudian tarik lagi, gitu ya. Gitu dikeluarkan anginnya ya. Insya Allah nanti bersamaan dengan keluarnya angin, teman-teman akan merasa lebih baik ya. Terima kasih jazakumullah Teh Lia Lestari Mumpuni ya yang telah memberikan ROS 18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kakak semua ya. Yang baru join, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini sambil istirahat ya, sambil dengar-dengar sharing-sharing saja tentang ruqyah syariah. Bagi teman-teman yang memiliki keluhan khusus ya, keluhan khusus untuk sakit sakit apa, boleh ya, boleh nanti insya Allah kita ruqyah online juga ya.
Kita ruqyah online juga dan sangat gampang. Teman-teman tinggal dengarkan saja bacaan Al-Qur'an insyaallah ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah gabung, yang sudah follow. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat sebagai silaturahim yang sempurna di dunia nyata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini, semoga Allah kumpulkan juga nanti bersama orang-orang soleh di surganya nanti. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya sedang sharing-sharing terkait ruqyah. Tadi sudah membaca beberapa ciri-ciri ya terkait gangguan-gangguan ya, salah satunya kalau gangguan jin nasab itu ada indigo sejak kecil. Mungkin teman-teman punya anak atau punya pengalaman anaknya demam tinggi ya, kemudian dia bisa merasakan hal-hal gaib, ini harus disegera diruqyah ya teman-teman. Boleh dengan cara-cara yang tadi teman-teman bisa menyiapkan air, kemudian menyiapkan madu atau apa ya, kemudian ruqyah dengan surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan di, kalau saya madu ya, ditiupkan di madu dan diberikan kepada anaknya. Kemudian teman-teman juga bisa meruqyah rumah, caranya dengan menyiapkan air, siapkan juga minyak wangi seperti kasturi, kemudian disemprotkan di sudut-sudut ruangan sambil membaca ayatul kursi. Kemudian teman-teman juga bisa mendoakan anak kita agar terhindar daripada ain, yaitu dengan cara u'idukum bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wa min kulli ainin lamah. Ya, selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dengan segala kondisi dan aktivitas ya. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istirahat yang sempurna. Kalau teman-teman ada yang merasa kesulitan tidur, coba berwudu terlebih dahulu, kemudian membersihkan gigi kita, membersihkan muka kita, membersihkan anggota badan kita, terutama tangan dan kaki, kemudian membaca 3 kul ya, ditiupkan di tangan. Saya akan contohkan caranya. Anda satukan tangan Anda, kemudian membaca Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan di tangan. Kita coba mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian membaca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian membaca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Ya, kemudian diusap ke muka, kemudian ke kepala, sampai ke belakang, ke kaki, ke lutut, ke tangan, ke punggung ya. Bagi teman-teman yang ada gangguan, ada anginnya, itu biasanya langsung merinding juga. Tuh kayak saya merinding. Ya, alhamdulillah saya di sini sendiri ya. Kalau teman-teman coba lihat apa kondisinya. Ini rumah gelap. Nah, saya alhamdulillah tinggal di Desa Kedung Arum ya. Di Kedung Arum di Kecamatan Kuningan kalau di sini. Bisa ini enggak balik. Tuh lihat. Ini warung ya, warung warga. Ini enggak ada orangnya. Orangnya rumahnya di sana. Kemudian ini sekeliling saya, ini rumah saya ini yang ujung. Mana ya? Itu ya. Mana ya rumah? Nah, itu yang ujung lah itu ya, yang nyala itu. Tuh saya tinggal di situ. Ini sekelilingnya gelap tuh. Ya, alhamdulillah sih ada penerangan. Ya, penerangan. Kemudian di belakang saya nih, ini pohon apa? Pohon pisang. Ya, pohon pisang tuh. Nah, terus ada kamar mandi umum di sana. Dilihat.
Nah, ini kamar mandi umum. Dan ini masjid ya. Jadi saya dekat dengan masjid ya. Ini tempatnya di Markas Quran Al-Multazam di Desa Kedung Arum. Ya, teman-teman yang mau ngaji setiap hari Sabtu. Teman-teman yang di daerah Kuningan ya, yang anaknya di Kuningan yang ingin belajar Al-Quran juga bisa di sini. Ya, nah ini pengenalan tempat ya. Jadi saya di sini sendiri di ruangan ini sekarang live ya, gitu ya. Nanti insya Allah kita akan mulakan lagi untuk ruqyah online lagi. Kita invite ya. Ya, barangkali teman-teman ada yang pengen ini, ada keluhan khusus, rasa sakit boleh, atau testimoni boleh, ya, atau membagikan juga boleh, ya, membagikan atau komen, ya. Oke. Ya. Nah, teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat malam, selamat istirahat. Ya, sambil istirahat kita dengerin terkait ruqyah syariah. Ya. Teman-teman yang belum follow, boleh follow. Insyaallah nanti saya bagikan video-video terkait ruqyah ya syariah, ruqyah syariah ya. Ruqyah dengan terapi Al-Qur'an. Kemudian saya sampaikan terima kasih teman-teman yang sudah join dan yang sudah follow, yang sudah memberikan komentar, yang sudah membagikan video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua. Oke, kita juga tidak lupa sebelum menutup ya video live ini, kita doakan saudara kita yang ada di Cianjur, Jawa Barat ya, yang hari ini sampai detik ini tadi pagi dapat kabar lagi kena gempa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, menyelamatkan mereka, memberikan ketabahan, kesabaran kepada mereka, dan kita yang diselamatkan di sini mudah-mudahan memiliki rasa empati, simpati, minimal kita mengirimkan doa kepada mereka. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah ya untuk saudara-saudara kita yang mungkin telah meninggal dan yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih atas Al-Fatihahnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dari Cianjur ya, Jawa Barat, dan menyelamatkan kita khususnya di Cianjur, umumnya di Indonesia dan di seluruh dunia, di tempat-tempat kaum muslimin berada. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau sesi ruqyah ini kita hentikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Jazakumullah.